Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada video kali ini kami akan melakukan perkenalan, yaitu pengenalan Google Colabs dan juga bagaimana cara penggunaannya untuk Big Data. Jadi yang pertama yaitu tools yang kita gunakan yaitu yang pasti Google Colabs, dan juga sumber data yang akan kita pakai yaitu di Kaggle. Nah, yang pertama untuk yang belum memiliki data, kalian bisa masuk ke website resminya Kaggle ini. Kemudian setelah kalian masuk, tampilan pertamanya adalah kayak gini. Untuk yang sudah memiliki data bisa skip ini dan langsung ke video bagaimana cara mengolahnya ya. Jadi pada video kali ini, yang pertama itu setelah masuk dan kalian daftar login, halaman utamanya kayak gini. Kemudian di sebelah kiri ada sidebar yang namanya itu dataset. Kalian klik dataset. Nah, di sini ada banyak sekali data. Kalian bisa filter sesuai kebutuhan kalian dan apa yang kalian inginkan. Di sini aja banyak sekali. Nah, karena saya ini tugasnya Big Data, jadi saya ambil contoh yang paling sedikit. Nah, saya sudah ambil ini, kalian bisa tiru dan bisa coba yang lain. Nah, di sini saya ambil data student mental health and burnout. Nah, di sini ada 1 juta baris data dan ada 20 fitur, 20 kolom. Nah, setelah kalian ambil atau pilih salah satu data, kalian bisa baca-baca dulu tentang data apa ini, kemudian kalian bisa download di sini tombol downloadnya ini. Nah, setelah kalian download, kalian bisa masuk ke Google Drive. Nah, kenapa kok ke Google Drive? Karena kita akan simpan terlebih dahulu datanya ke dalam Google Drive. Pertama kalian buat folder baru. Di sini buat folder. Nah, aku udah buat namanya dataset tugas. Kalian bebas namanya apa aja, cuma yang lebih jelas namanya dataset tugas. Nah, setelah buat folder, kalian pindahkan dataset yang udah tadi di download ke dalam folder ini. Nah, dataset yang udah aku download tadi ini. Nah, ini adalah datanya tadi dengan tipe CSV dan ukurannya 280 MB, ya cukup lumayan lah. Kemudian setelah kalian download data ini, kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu pengenalan Google Colabs. Nah, kalian searching Google Colabs gitu ya. Setelah itu kalian klik. Nah, tampilan awalnya kayak gini. Nah, ini apa ini yang di tengah? Nah, yang di tengah ini adalah project-project yang sudah pernah dibuat. Jadi kalian skip aja dulu, cancel. Kemudian di sini ada yang pertama yaitu file ini untuk membuat notebook baru nantinya. Jadi yang pertama itu adalah ucapan selamat datang kayak gini. Nah, Google Colabs ini basisnya adalah Python, jadi bisa pakai berbagai macam framework yang dimiliki Python. Kemudian masuk ke tahap selanjutnya yaitu pengenalan Google Colabs. Nah, Google Colabs sendiri salah satu tools yang bisa digunakan untuk mengelola big data. Google Colabs ini berbasis Python, jadi semua library yang ada di Python bisa dipakai di dalamnya. Jadi yang pertama adalah kita masuk terlebih dahulu ke situsnya. Nah, tampilan awalnya akan muncul sebuah window yang isinya kayak gini. Nah, ini adalah data yang pernah dibuat, jadi kalau udah pernah nyoba nanti akan banyak file-file kayak gini. Kita cancel terlebih dahulu ya.
Jadi yang pertama yaitu ucapan selamat datang khas setiap software. Nah, ucapan selamat datang dan juga di sini jelaskan dia bahwasanya berbasis Python dan juga bisa menggunakan dibentuk grafik kayak gini. Nah, yang saya mau jelaskan di sini adalah yang pertama yaitu table of content. Nah, ketika file kalian banyak, nanti di sini yaitu mempermudah navigasi file. Kemudian ada find and replace, yaitu digunakan untuk menemukan dan mengganti ya sesuai namanya. Kemudian di sini adalah kode snipset, yaitu yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Di sini ada data inspector, kemudian ada secret. Nah, di sini ada files. Nah, files ini untuk apa? Yaitu untuk menambahkan dataset yang akan kita pakai nanti. Yang pertama bisa lewat Google Drive, yang kedua bisa upload di sini. Tapi saya lebih recommended lewat Google Drive, karena kalau langsung upload di sini ketika runtime-nya terputus, maka datanya yang kita upload itu terulang kembali dan reset. Kemudian di poin terakhir di sini ada Data Explorer, yaitu banyak sekali kumpulan data yang bisa kita gunakan untuk uji coba. Nah, kenapa kok nggak ambil data dari sini? Kenapa kok harus ke tadi? Ya karena saya mau menggunakan yang namanya Google Drive yang tadi. Baik, selanjutnya yaitu di sini ada menu file, yaitu yang membuat notebook drive baru. Di sini ada runtime. Runtime adalah digunakan dan penting, krusial, karena di sini yaitu untuk melakukan runtime kita nantinya. Kemudian di sini ada tools, contohnya kayak command palette, yaitu di sini yang kemudian ada juga variabel. Nah, variabel itu fungsinya apa? Yaitu untuk melihat nanti ketika debugging variabel apa saja yang aktif dan tidak aktif. Jadi nanti akan muncul semua di sini ketika data kalian sudah banyak. Kemudian juga ada versi terminal. Nah, di sini juga ada terminal, ya kayak terminal biasa, karena ini adalah sebuah ekosistem sendiri. Jadi kemudian yang paling penting yaitu di sini ada research. Nah, Google Colabs menyediakan gratis 12 GB dan juga 100 GB. Nah, enaknya Google Colabs, jadi kita leluasa tanpa membebani laptop kita ketika merun data yang cukup besar. Kemudian di sini juga terdapat AI Gemini yang terintegrasi langsung dengan Google Colabs. Jadi ketika kita memanfaatkan AI, ya sekarang kan zamannya AI, jadi misal apa hubungan tabel A dengan tabel B, kemudian informasi yang apa saja yang bisa saya dapatkan dari dataset ini, jadi kalian bisa langsung terintegrasi ini. Atau kalau kalian lebih nyaman pakai AI di luar ini juga bisa. Nah, selanjutnya yaitu langsung saja kita buat notebook baru. Nah, ini adalah tampilan awalnya ketika kita buat notebook baru. Yang pertama yaitu di sini yaitu ada yang namanya tempat untuk mengisi kode. Kemudian kita bisa menambahkan kode di dalam sini. Selanjutnya, setelah kita membuat halaman baru, kita akan mencoba. Nah, yang saya kenalkan yang pertama di sini ada namanya shell, yaitu untuk menulis kode Python kita. Karena ini kan big data, jadi yang perlu kita lakukan yaitu menambahkan data seperti yang sudah saya tambahkan tadi di Google Drive. Nah, kita hubungkan terlebih dahulu yaitu dengan kode ini. Kita mount dulu Google Drive, yaitu
connect Google Drive, continue, kita tunggu sampai nanti. Nah, kalau di sini sudah ada centang hijau, itu tandanya sudah berhasil. Kita lihat di dalam files. Nah, di sini sudah ada muncul drive, kemudian ada my drive. Nah, bisa kita lihat di sini sudah muncul semua folder drive yang saya punya sama persis. Nah, berarti drive-nya sudah terhubung. Kemudian di sini ada yang namanya teks. Nah, teks ini untuk apa? Teksnya digunakan untuk penanda atau memberi catatan. Misal kita tambahkan catatan untuk menghubungkan ke Google Drive. Nah, setelah berhasil, nah jadi kayak gini, jadi rapi gitu. Nah, ketika mau menambahkan lagi, kita bisa klik ini kode. Nah, kita tambahkan kode di bawahnya untuk apa gitu. Nah, kayak gini untuk menambahkan kode. Nah, untuk menghapusnya kita bisa pakai hapus ini ya, jadi lebih rapi dan terurut. Kemudian fitur selanjutnya yaitu yang saya bilang tadi, yaitu resource-nya. Karena di sini ada, nah di sini ada sistem RAM, ada disk juga, change runtime. Nah, kita bisa atur misal bahasa apa yang kita gunakan, ada R, ada Julia, ada Python 3. Nah, kemudian di sini ada CPU, T4 CPU, dan kita sesuaikan saja sesuai kebutuhan kita. Kemudian kita bisa save. Nah, jadi lebih leluasa dan juga lebih enak. Kemudian selanjutnya yaitu fitur mana ini, baik, kita langsung coba saja ya. Karena kita sudah impor tadi, kita masukkan sekalian file yang kita punya yang sudah di awal tadi. Jadi di sini sesuaikan my drive, data saya tugas. Nah, ini kayak gimana? Ini kayak gini. Kan di sini udah content drive. Nah, di sini ada drive, kemudian my drive, kemudian kita ambil data saya tugas. Nah, di sini ada student mental health and CSV. Kemudian bendera JF path low memory force. Jadi untuk efisiensi memori kita menggunakan kode ini. Kemudian kita run. Nah, df.head ini digunakan untuk menampilkan kepala kolomnya. Jadi ada kolom apa saja sih di file ini. Kemudian enaknya kalau memasukkan ke Google Drive, jadi ketika runtime-nya terputus, kita nggak usah upload lagi misal filenya bergiga-giga, jadi memakan waktu, jadi lebih efisien kayak gini. Nah, di sini sudah muncul semua, ada 20 tabel. Kemudian nah, di sini akan muncul kayak gini untuk bagian variabel. Nah, variabel ini value-nya df. Nah, jadi bisa memunculkan kayak gini. Jadi itu adalah poin-poin dasar yang perlu kita tahu ketika menggunakan Google Colabs. Kemudian kita bisa langsung juga kayak gini. Di sini kita bisa menghubungkan kayak apa sih pengaruh studi per jam dengan exam pressure. Jadi nanti akan sesuai keinginan kita, misal mau minta buat grafik atau lain sebagainya. Cukup sekian, akan dilanjut ke rekan saya. Dalam
praktik ini kita akan melakukan percobaan untuk menggunakan Google Colab menggunakan data kesehatan mental mahasiswa. Untuk yang pertama, kita harus melakukan upload dataset.csv pada Google Drive. Nah, apabila selesai, kita harus melakukan membuka notebook baru di Google Colab dan menekan tombol bintang pada hal itu. Nah, dan nanti pada bagian sidebar kanan akan tertera Gemini, yaitu AI generator milik Google Colab. Kita akan mengetikkan perintah supaya nanti akan memunculkan kode Python yang akan menyambungkan kepada Google Drive. Di sini pada kode DriveMon digunakan untuk menyambungkan Google Drive kepada Colab supaya bisa diakses. Selanjutnya kita akan mengetikkan perintah supaya membuat sebuah kode Python untuk membaca file CSV kita yang berada pada Google Drive. Di sini pada bagian read CSV itu adalah perintah yang digunakan untuk membaca file berekstensi CSV. Dan pada bagian df.head memunculkan baris teratas tabel dari data. Selanjutnya kita akan mencoba untuk mengecek struktur data kita, di mana melihat jumlah baris, kolom, daftar nama kolomnya, dan tipe data dari ringkasan statistik. Nah, pada kolom itu terdapat df.shape yang digunakan untuk mengecek ukuran data, termasuk jumlah baris dan kolom. Lalu ada df.info yang digunakan untuk melihat tipe data di tiap kolom, dan ada df.descript yang digunakan untuk hitungan statistik dasar, rata-rata nilai minimal dan maksimal. Selanjutnya kita harus mengecek data kita tadi menggunakan kode is0.sum yang artinya menghitung berapa banyak data yang kosong, lalu duplicate.sum yang digunakan untuk mengecek berapa banyak baris yang isinya kembar. Lalu ada step kategori untuk mengubah tipe teks tadi yang awalnya objek menjadi kategori agar bisa terbaca. Selanjutnya kita akan membuat menjadi sebuah gambar atau bisa dibilang histogram. Dari sini akan kelihatan di mana trennya. Misal mayoritas murid jam tidurnya berapa. Pada fungsi def.hist akan otomatis menggambarkan grafik balok untuk semua kolom angka, dan pada plt.show akan melakukan kewajiban buat menampilkan gambar kita kepada layar. Ada hubungannya atau tidak ujian itu dengan stres. Kita akan menggunakan sebuah heatmap menggunakan library Seaborn.
Jadi di sini DevToucher akan menghitung rumus matematika untuk membuat kolerasi antar data, sementara SNS heatmap akan mengubah angka korelasi tadi menjadi kotak-kotak warna untuk gampang dilihat. Jadi di sini bisa dibilang semakin pekat warnanya akan makin kuat hubungannya. Nah, jadi di grafik heatmap tadi kita akan menemukan pola yang menarik, dan di sini kita akan memperjelas lagi menggunakan scatter plot. Jadi grafik ini akan menebarkan titik-titik, lalu akan kita tarik sebuah garis trendline untuk memastikan kemana trendline-nya bergerak. Dan dikarenakan ada banyaknya scatter plot, maka kita akan melakukan skip dan akan lanjut ke langkah untuk membuat machine learning. Jadi di sini kita akan membuat sebuah model prediksi supaya algoritma bisa belajar. Kita ubah teks jadi angka supaya komputer bisa mengetahui data yang kita gunakan menggunakan perintah tersebut. Jadi fungsi pada data pd.getDummies digunakan untuk mengubah data kategori seperti male atau female menjadi angka biner 1 dan 0. Dan pada train test split digunakan untuk memotong data menjadi dua bagian untuk train dan test. Dan pada logistic regression.fit digunakan untuk tombol start supaya algoritma belajar dari data yang ada. Jadi kita akan membuat sebuah balok grafik di mana akan melihat faktor mana yang akan menjadi biang kerok utama dari tebakan AI kita tadi. Di sini kode model.conv adalah nilai bobot di dalam algoritmanya. Dia memberitahu seberapa penting sebuah faktor di mata AI. Lalu .plot ginbar langsung menggambar angka bobot tadi jadi grafik balok menyamping biar gampang kita baca. Oke, terkait dengan Google Colab sini kan sebenarnya sudah dijelaskan oleh Genio di awal-awal video. Setelah itu juga dijelaskan oleh Syarif. Nah, yang terakhir ini saya menjelaskan tentang beberapa grafik. Ini ada banyak sekali di sini. Kita ambil contoh random aja. Yang mana ya? Mungkin yang ini aja ya. Oke.
Berdasarkan analisis pada dataset kesehatan mental mahasiswa yang berjumlah 1 juta data, hasil visualisasi menggunakan box plot menunjukkan bahwa variabel usia, jam belajar, dan tingkat stres memiliki distribusi yang normal dan stabil. Mayoritas mahasiswa berada di rentang usia 18 tahun hingga 22 tahun dengan rata-rata waktu belajar sekitar 6 jam. Nah, di waktu 6 jam itu tergolong sangat bersih karena tidak ditemukan adanya outlier atau nilai pencilan yang ekstrim. Hal ini menandakan bahwa kualitas data sangat baik dan siap untuk digunakan pada tahap analisis, korelasi maupun permodelan. Prediksi selanjutnya tanpa perlu melakukan pembersihan data tambahan. Nah, jadi yang jelas di sini banyak sekali hasil dari grafik-grafiknya karena datanya sangat banyak. Tadi sudah dijelaskan yang paling bawah di sini karena random yang kita pilih adalah ini. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari.